Warga Indonesia, perkenalkan nama saya Zuyadi Alimatus Solehah sebagai host yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan dengan topik yang sedang hangat-hangatnya di rakyat Indonesia, yaitu Pilpres tahun 2024. Di sini kita akan mengundang beberapa pendukung tiap-tiap capres dan cawapres pemilu tahun 2024. Baiklah, di sini sudah terdapat para perwakilan pendukung capres dan cawapres pemilu tahun 2024. Yang pertama ada Christina Putri sebagai pendukung Prabowo Gibran. Yang kedua terdapat Hilda Emilia sebagai pendukung Ganjar Mahfud. Yang ketiga ada Fadila Resi sebagai pendukung Anies Mohaimin. Di sini sudah ada salah satu saudara kita yang mendukung Prabowo Gibran. Mari kita tanyakan mengapa ia mendukung Prabowo Gibran. Kepada saudara Christina Putri, apa janji yang menurut Anda membuat Anda untuk mendukung calon presiden Prabowo Gibran, dan mengapa hal tersebut menjanjikan untuk Anda? Oke, jadi kan saya pernah mendengar bahwa jika Prabowo itu terpilih menjadi Presiden 2024, dia membuat 5 janji kepada warga Indonesia. Yang pertama ada janji ketahanan, yang kedua melanjutkan program Jokowi, yang ketiga perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil, yang keempat ketahanan energi, yang kelima bangun lumbung pangan di rawa-rawa. Jadi alasan saya mendukung Prabowo sebagai Presiden 2024 itu terdapat pada salah satu poin, yaitu poin yang memperbaiki gizi anak-anak dan ibu hamil. Itu membuat saya sangat tertarik untuk mendukungnya, karena di sini saya sangat menyukai poin itu, karena dengan poin perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil, Prabowo akan melaksanakan hal itu dengan rencana memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, swasta, dan di pesantren. Nah, anak-anak balita juga akan mendapatkannya, serta ibu hamil juga akan mendapatkannya. Hal itu akan membuat sumber daya manusia di Indonesia ini semakin membaik dan akan membuat Indonesia semakin maju dan berkualitas untuk di 2024. Terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mengapa saudara Christina mendukung Prabowo, karena janjinya untuk meningkatkan SDM Indonesia, di mana kita ketahui bahwa sumber daya manusialah yang akan menentukan bagaimana keadaan negara tersebut. Kepada saudara Christina Putri saya ucapkan terima kasih ya. Di sini sudah terdapat perwakilan pendukung Ganjar Mahfud, yaitu saudara kita Hilda Emilia Putri. Mari kita tanyakan mengapa dan apa penyebab yang membuatnya mendukung Ganjar Mahfud. Saudara Hilda, di sini saya ingin menanyakan apa janji yang diucapkan dan dijanjikan oleh calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud terhadap rakyat yang membuat Anda yakin bahwa mereka siap untuk menjadi presiden masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ya, saya sudah mendengar beberapa konferensi pers yang di sana mereka mengatakan janji-janji mereka, yaitu tentang permasalahan HAM di Indonesia, basmi korupsi dan perkuat KPK, lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dibuat naik 7% dari yang sekarang, dan juga optimalkan sektor kelautan Indonesia. Dan yang terakhir itu saya dengar beberapa hari yang lalu itu adalah ciptakan 17 juta lapangan pekerjaan baru. Itu kan sebuah janji-janji yang sangat, jika itu terjadi itu akan membuat Indonesia bukan hanya lagi negara berkembang, melainkan negara maju. Dan satu janji yang sangat-sangat membuat saya ingin mendukung mereka, yaitu adalah tentang menuntaskan permasalahan HAM di Indonesia. Karena dari yang kita tahu banyak sekali permasalahan HAM di Indonesia. Dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, hanya kasus yang berlangsung pada tahun 1965 dan juga 1996 saja yang berhasil mengalami implementasi. Hal ini disebabkan catatan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang menegaskan bahwa kompensasi maupun restitusi hanya dapat diberikan melalui putusan pengadilan. Hal ini akan menjadi bukti konkret dalam komitmen Ganjar dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM
di Indonesia dan memberikan keadilan kepada korban-korban yang selama ini menanti keadilan mereka. Jadi dari janji-janji mereka itu saya sangat-sangat mengharapkan bahwa Indonesia ini bukan hanya lagi negara berkembang, melainkan juga negara maju. Dan itu yang membuat saya mendukung mereka sampai saat ini. Baiklah, terima kasih. Di sini kita simpulkan bahwa mengapa ia mendukung Ganjar Mahfud adalah karena janjinya yang akan lebih memperhatikan tentang HAM, di mana di Indonesia memang kasus-kasus HAM itu sangat tidak atau belum begitu diperhatikan. Baiklah, kepada Saudara Hilda Emilia saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, di sini sudah terdapat perwakilan dari pendukung Anies Muhaimin sebagai calon presiden Indonesia 2024. Kepada Saudara Fadila Resi, di sini saya ingin menanyakan apa janji yang telah diberikan oleh Anies Muhaimin kepada rakyat yang membuat Anda yakin bahwa mereka adalah sosok presiden yang baik untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Serta tolong berikan alasan mengapa Anda berpikir tentang hal tersebut. Jangan gerak. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih untuk menjadi perwakilan yang mendukung Anies dan Muhaimin. Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kita juga ingin ada kesetaraan, kesempatan kita, keluarga-keluarga di Indonesia, dimanapun mereka berada, ada kesetaraan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan perekonomian yang baik, dan mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, serta mendapatkan kelapangan kerja yang baik. Kesetaraan ini menjadi visi dan misi di mana Capres dan Cawapres Anies dan Muhaimin. Pasangan ini mengidentifikasi bahwa berbagai aspek kehidupan harus memenuhi unsur kesetaraan, mulai dari ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pokok yang dimana harganya terjangkau. Kesetaraan merupakan cara pandang yang sama, tidak membedakan derajat atau sama lain. Hal tersebut, kesetaraan pangan dapat disimpulkan bahwa setiap pihak berhak mendapatkan kesempatan memperoleh pangan yang sama tanpa pandang bulu. Seperti itu, visi Anies yang memiliki kaitan dengan kesetaraan yang dapat digambarkan dengan tingkat kejenjangan di Jakarta juga tidak memenuhi target. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasangan Anies Muhaimin ingin Indonesia untuk mencapai kesetaraan dari berbagai bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya, di mana bukan hanya mungkin masyarakat kota, namun juga seluruh masyarakat Indonesia sampai tempat terpencil sekalipun. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Fadila Resi. Baiklah, setelah kita mewawancarai para pendukung Capres dan Cawapres untuk pemilu tahun 2024, dapat kita simpulkan bahwa tiap-tiap Capres menginginkan hal yang terbaik untuk Indonesia. Dan setiap Capres dan Cawapres memiliki janji-janjinya masing-masing. Kita harapkan semoga apabila ia berhasil menjadi presiden, janji-janji tersebut bukanlah hal omong yang ia sebutkan sebagai janji manis pada awal ia menjabat. Pilihlah para calon presiden terbaik menurut Anda dan jangan buang suara Anda secara sia-sia, karena setiap satu suara Anda menentukan bagaimana Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.